kita menyampaikan bahwa ketika kita berani mengambil uang riba, ketika kita berani berakad dan bermuamalah dengan ada di sana akad riba, maka sesungguhnya kita lagi menabuh perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi riba adalah termasuk dari dosa besar. Nah, makanya saya bertanya tadi itu bahwa memang betul ketika kita menabuh perang dengan Allah, maka siaplah Allah akan memerangi kehidupan kita. Siaplah di mana perjalanan hidup kita akan penuh dengan berbagai huru-hara. Berbagai macam masalah-masalah yang tentu di sana tentu lepas jauh dari keberkahan. Nah, tapi alhamdulillah bersyukurnya kita di malam hari ini Pak Adnan Aziz menyadari hal itu. Dan tidak bisa dibayangkan kalau kemudian kita tidak menyadari hal tersebut. Berarti sampai detik ini kita masih berperang sama Allah. Ya, artinya ibaratnya sementara berperang dengan Allah, ada satu fase, ada satu masa di mana Pak Adnan Aziz mengibarkan bendera putih kepada Allah. Gitu. Masih ingat teman-teman semuanya? Dosa yang yang paling terkecil dari riba itu, ya, dosa yang paling terkecil dari riba itu ibarat apa? Masih ingat? Masih ingat dengan ibu ya? Nah, jadi banyak pintu-pintu riba, dan yang paling terkecil itu tadi disebutkan oleh beliau itu sama dengan berzinanya seorang anak dan ibu. Kalau orang-orang kafir saja itu menganggap sebuah aib yang luar biasa, ya. Apatah lagi kita, orang muslim. Dan telah dikatakan oleh Rasulullah, yang paling terkecil dari riba itu ibarat berzinanya seorang dengan ibu. Tidak sampai di situ. Tidak sampai di situ. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa berzina itu memakan riba itu, atau bermuamalah riba itu sama dengan berzina hingga 63 kali. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ini artinya bagian daripada dosa besar. Sehingga kalau kita, teman-teman yang mendengarkan ini, ya, tidak segera untuk cepat mengibarkan bendera putih kepada Allah, sekali lagi kita ingin dengan sengaja mengundang malapetaka di dalam kehidupan kita, ya. Dan kembali, Pak Adnan Aziz telah menjalani sebuah kehidupan yang telah menempa beliau, yang pada akhirnya kemudian beliau memahami mana yang benar, mana yang salah di dalam perjalanan kemari, ya. Dan di sini memang pentingnya kita tidak boleh mencukupkan diri dengan belajar agama dengan, ya, kurang lebih seperti tadi disebutkan, belajar agama di pendidikan-pendidikan atau instansi pendidikan yang ada saat ini, hatta atau walaupun itu adalah pesantren. Sebenarnya saya juga punya cerita. Di masa lampau yang lalu saya preman, Pak. Ya, saya preman, dan tahu yang ajarkan saya untuk bersikap, ya, atau memilih preman atau bersikap premanisme itu, tahu siapa? Ya, tetangga saya yang lulusan pesantren. Nah, saya tidak ingin mengatakan atau tidak ingin menyudutkan pesantren, ya. Tetapi memang pada akhirnya kita harus mengatakan bahwa belajar tentang dinul Islam, agama kita yang sempurna ini, tidak boleh kita cukupkan di satu tempat saja. Bumi Allah ini sangat luas, dan
juga Islam itu bagaikan samudra. Islam itu bagaikan samudra. Dan sampai saat ini mungkin kita baru secuil dari ilmu Islam yang kita dapat. Coba bayangkan teman-teman semuanya, Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai bapaknya fikih, atau bapaknya juga disebut sebagai bapaknya usul fikih, ya, yang dimana banyak merumuskan tentang koridor-koridor untuk menetapkan hukum-hukum dalam fikih, dimana banyak ulama-ulama menjadikan rujukan dari cara berpikir Imam Syafi'i. Beliau pun mengatakan bahwa ilmu beliau itu seperti, jadi ibarat kalau kita celupkan tangan ini di lautan, setitik atau setetes air yang ada di ujung jari itu, beliau katakan itulah ilmu yang saya miliki. Apatah lagi kita, siapa kita? Ya. Sehingga memang betul ada satu hal yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Adnan Aziz, yaitu belajar dari orang-orang yang paham akan agama ini. Dan tidak mencukupkan untuk berhenti belajar, karena tuntutan belajar itu sampai kemudian menjelang nafas terakhir kita, atau sampai liang lahat. Nah, sebenarnya saya ingin memunculkan sebuah pertanyaan lagi penting ini buat Pak Adnan Aziz, ya. Namun begini, teman-teman semuanya, setiap kita menghadirkan tamu-tamu istimewa kita di dalam acara dakwah trotoar, bukan kita ingin meminta beliau-beliau ini mengumbar aibnya, ya, atau menceritakan aibnya. Tidak sama sekali. Ya. Teringat Umar bin Khattab pernah satu waktu, ya, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain melintasi sebuah tempat, lalu kemudian beliau berhenti. Umar bin Khattab berhenti, kemudian memandangi sebuah tempat, ya, di mana dia mengingat masa lalunya, sampai Umar bin Khattab kemudian tertawa, ya, hingga kemudian bertanya teman-teman atau sahabat-sahabat di sampingnya, kenapa tertawa wahai Khalifah Umar bin Khattab? Saya hanya mengingat di tempat ini pernah saya berteduh, ya, atau duduk-duduk, dan kemudian saya membuat patung, ya, membuat patung dari terigu, dan patung ini sebagai bentuk miniatur dari apa yang disembah oleh Umar bin Khattab pada saat itu. Nah, lalu kemudian sambil dalam berteduh itu beliau lapar, tidak ada makanan. Nah, yang ada adalah berhala yang dibuat oleh beliau itu patung dari terigu. Nah, karena sudah sangat menggoda dilihatnya, maka pada akhirnya dimakan juga sembahannya itu. Nah, makanya kemudian beliau tertawa dengan cerita masa lalunya, ya. Tapi kemudian ini adalah sebuah inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang. Nah, kurang lebih seperti itulah yang kita harapkan dari kegiatan dakwah trotoar ini. Ada kisah-kisah menarik yang kita berharap kita tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Karena Rasulullah meminta kita, seorang mukmin itu jangan jatuh pada lubang yang sama. Kalau masih kita jatuh pada lubang yang sama, waduh, kita seperti keledai. Coba kalau keledai itu jatuh pada sebuah lubang, lalu kita bawa lagi, nanti akan jatuh lagi pada lubang yang sama. Ya, jangan teman-teman. Jadi cerita-cerita ini yang disampaikan oleh tamu-tamu istimewa kita ini sekali lagi adalah sebuah inspirasi yang luar biasa, yang kita berharap nanti jangan ulang ceritanya masa lalunya, ya, tapi kita mengambil hikmah, memetik hikmah dari cerita tersebut. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang lain, yaitu tadi dikatakan bahwa dengan
berpisahnya pasangan hidup yang juga dahulu itu adalah pilihan hidup kita, ya. Tapi kemudian kita bersyukur. Ya. Tadi sudah di-spill sedikit bahwa ya ada sesuatu yang tidak disenangi dari perilaku sikap. Memang yang diharapkan bagaimana sosok idaman yang seharusnya dari seorang insan yang mulia itu. Ini bukan hanya sekedar berbicara perempuan, tapi menurut Pak Adnan Aziz, sebenarnya sosok insan mulia itu yang bagaimana sebenarnya? Kalau harapan Pak Adnan Aziz tentu kita nantinya berharap mati dalam keadaan sebagai insan mulia. Dan kalaupun dijodohkan oleh Allah kelak, kita mencari juga sosok yang adalah insan mulia sebagai pendamping hidup kita hingga mati. Ya, kira-kira bagaimana pandangan Pak Adnan Aziz tentang sosok insan mulia itu bagaimana, Pak? Maksudnya insan mulia itu yang kepada manusia yang paling baik menurut atau sosok yang kita harapkan sebagai sosok yang kelak nanti akhir hidupnya kita, ya seharusnya seperti itu. Ya, kalau saya Ustaz, saya mungkin simpel saja Ustaz. Mungkin kita bertakwa. Ya, tentu bertakwa Ustaz. Ya tentu kalau bertakwa itu kan pengertiannya luas Ustaz. Berarti segala sesuatu yang berhubungan tentang hukum-hukum Allah, ya kita harus tegakkan di situ Ustaz. Hukum Allah. Termasuk hukum Allah Ustaz semuanya. Ya. Baik. Luar biasa. Jadi beliau Pak Adnan Aziz menyimpulkan bahwa insan mulia itu adalah harus bertakwa. Bertakwa maksudnya adalah taat tunduk sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah. Ya. Allah. Baik, Pak Adnan Aziz, pernah kita atau seringlah kita kemudian di dalam setiap sholat kita, ya, menyebutkan satu lafaz yang terus berulang-ulang kita sebutkan, bahkan 17 kali dalam sholat kita 5 waktu itu kemudian menyebutkan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari sini kita bisa melihat ada sebuah rentetan yang Allah kemudian urutan yang Allah kemudian susun dengan sangat rapi, yang kalau kita penuhi sebab yang pertama melahirkan sebab yang kedua. Apa itu? Ketika kita beribadah, ketika kita tunduk patuh kepada Allah, iyyaka na'budu, maka sebenarnya kita lagi mengundang iyyaka nasta'in. Sebenarnya kita mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kerennya dakwah trotoar diselingi dengan begini-begini. Nah, ini tidak ada di pengajian-pengajian lain. Ya, luar biasa. Yang penting jangan sampai kita dakwah trotoar begini, yang ada di belakang background kita kerusuhan atau demonstrasi, baku lempar-lempar di belakang. Gitu. Atau mudah-mudahan tidak ada ban yang menggelinding ke sini, ya, mudah-mudahan tidak ada. Ya, ini karena insya Allah forum yang juga insya Allah diberkahi, ya. Karena teman-teman semuanya, kalau kita membuka sebuah forum dengan nama Allah dan berbicara tentang dinul Islam di dalam, tentang halal dan haram di dalam, maka sesungguhnya kita mengundang malaikat untuk berkumpul juga di tempat ini, yang mendoakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam forum ini. Baik, saya kembali tadi. Nah, tadi saya bincang-bincang sedikit sebenarnya dengan Pak Adnan Aziz sebelum duduk di tempat ini, termasuk usaha beliau saat ini yang lagi digeluti, yang mudah-mudahan jauh lebih berkah daripada sebelum-sebelumnya, Pak Adnan Aziz. Nah, beliau pada akhirnya bisa mendapati sebuah usaha-usaha, aktivitas-aktivitas yang lebih diberkahi adalah karena urutan itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
beliau telah menyadari sepenuhnya akan kesalahan-kesalahan sebelumnya dan berbuat lebih baik daripada sebelumnya, yang pada akhirnya mengundang keberkahan-keberkahan dalam aktivitasnya. Ini poin penting yang teman-teman harus kita jaga baik-baik. Apapun aktivitasnya kita, ya, apapun pilihan hidupnya kita, kalau itu bukan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah, maka pada hakikatnya kita mengundang malapetaka. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya. Telah nampak nyata di hadapan kita, telah nampak jelas di hadapan kita kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Itu karena ulah kasabat aydin nas, tangan-tangan kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan tangan-tangan kita sendiri? Yaitu ketika kita memilih pilihan hidup kita sesuatu yang tidak diredai Allah, sesuatu yang tidak dicintai Allah, sesuatu yang malah dimurkai Allah, maka dengan sengaja kita mengundang fasad, kita mengundang kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, bahkan dalam kehidupan bernegara pun kita mengundang kerusakan-kerusakan jika pilihan hidup kita adalah tidak taat kepada Allah. Maka benar apa yang dikatakan tadi Pak Adnan Aziz, jadilah kita menjadi insan-insan bertakwa kepada Allah. Makna lebih mendalam dari bertakwa ini adalah ketakutan yang penuh, ketakutan yang sangat dahsyat kepada Roh pencipta alam semesta yang menggenggam hidup dan mati kita, yang kelak kita nanti akan bertemu dengan Allah, ya, dalam keadaan hina dina, yang kelak nanti kita ketemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa saja yang kita lakukan, secuil apapun yang kita pilihan hidup kita di dalam perjalanan hidup. Yang kelak sekali lagi, setiap pilihan-pilihan hidup di dunia, setiap pilihan-pilihan hidup dalam perjalanan hidup kita, ya, akan memiliki konsekuensi kelak di akhirat. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ini apapun yang tertutup sama karpet di bawah ini, yang tidak nampak oleh kita, atau bahkan kemudian 10 meter ke bawah dari kita yang tidak nampak oleh kita, sungguh Allah menjangkau itu semua. Setiap gerak-gerik apapun yang ada di bawah ini, Allah menjangkau itu semua, termasuk bisikan-bisikan dalam hati kita, ya, niat-niat kita untuk memilih hidup kita, maka sesungguhnya Allah menjangkau itu semua. Nah, sebelum dikasih kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk bertanya, atau mungkin juga ada sharing-sharing, masih ada mungkin Pak Anan yang ingin diceritakan sesuatu? Ada satu hal itu Ustaz yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih mempunyai orang tua, ya. Bahwa kalau ada orang tua menyuruh kita ataupun mungkin memberikan kepada kita, bukan memberikan, memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan ini, usahakan kerjakan Ustaz, karena itu pasti baik Ustaz. Sama dengan halnya dulu Ustaz, waktu saya mau menikah, waktu saya mau menikah dengan istriku, saya datangi orang tua saya bilang sama ibu tiri saya, sama Umi, kebetulan beliau anaknya Imam Lapeo, mungkin antum tahu. Iya. Saya bilang, Umi, saya mau menikah. Terus dia bilang, saya mau menikah Umi. Terus saya tanya, dengan siapa? Kalau orang mana, dia bilang, ini kotakmu. Siapa? Ada ke cewekmu? Saya bilang, ada Umi. Saya bilang, siapa? Saya bilang, ada. Terus Umi bilang, saya punya ibu bilang, ada, saya mau kasih jodoh kena sama ini. Tapi saya tetap ngotot dengan yang saya pacari. Waktu itu kan kita tahu ini berdosa pacaran, cuma kan waktu itu kan tidak seperti sekarang ada kajian-kajian Ustaz, no?
walaupun kita dari pesantren tapi ya kita pacaran gitu. Jadi saya bilang ada cewekku nih dan saya mau menikah sama dia. Jadi ibu kasih duduk saya dan kasih duduk si mantan istriku. Dia bilang, Adnan saya mau kasih kawin sama ini, kau harus ikhlas nak, tapi tetap saya ngotot kawin sama pilihanku, bukan atas pilihannya orang tua toh. Iya. Jadi akhirnya mungkin juga ini salah satu faktor ketika saya bercerai ini mungkin, dan istri saya kan yang sebetulnya saya tahu sifatnya bagaimana Ustaz, cuma kan dulu kita waktu masih muda itu karena kita cinta, kita mengamini semua walaupun jelek sifatnya tuh, karena kita tertutup ini mata hati kita karena cinta tuh. Padahal sebetulnya pilihannya orang tua itu mungkin baik Ustaz. Jadi itu Ustaz. Jadi ketika saya sekarang bercerai ini dan ya semua ini kan termasuk kebangkrutan itu semua kan memang sudah ditulis memang di lauh mahfuz, cuma kan tidak apa namanya, tetapi ini kan pilihan saya sampai bangkrut, masa saya mau salahkan Allah ya karena perbuatan saya, atau masa Allah saya mau salahkan gara-gara takdir saya. Tapi kan pilihan ini kan saya ambil Ustaz, saya pilih sama istri saya ambil riba pilihan saya, betul tidak Ustaz? Jadi ketika saya bangkrut, biasa keluarga besar biasa bully ataupun mungkin eja saya itu nih karena kau tidak mengikuti keinginan orang tua atau yang saya yakin itu dengan apa, ridha Allah fi ridha walidain, sutur walidain, itu ridha Allah bersama ridha orang tua dan murka Allah bersama murka orang tua. Itu Ustaz. Jadi sekarang saya kasih saran sama anak muda, kalau ada pilihan orang tua mungkin terima saja. Iya, begitu mungkin Ustaz. Saya pun sekarang ini begini Ustaz, saya umur 45 tahun kan saya bebas memilih siapa, tapi ada tante baru ngomong sama saya, nak ada sepupumu nak kerja di Jakarta kebetulan, ya mungkin bagi yang anak-anak muda itu mungkin sudah tua atau cuma kalau bagi saya 45 tahun dia masih umur 30-an, 35, 40 kan masih muda dan dia masih perawan tuh dan bagus kerjanya di Jakarta dan keluarga masih baik-baik juga. Dia sempat ditawari Bu sekitar 3 minggu lalu, jadi saya bilang ya kita misalnya kalau baik, kalau dia baik, baru dari latar dari masih cucunya juga Imam Rabiul juga masih, jadi keluarga baik-baik juga dia insyaallah. Dan ya mudah-mudahan kalau memang Allah kasih pertemukan mungkin ketemu ya. Tapi kalau tidak berarti Allah mungkin carikan perempuan lain yang mungkin insyaallah yang lebih baik, yang bertakwa juga. Amin. Ya baik. Panan, mari cicipi kopi. Baik, dipersilakan teman-teman semuanya, mungkin ada yang kita ingin tanyakan, diskusikan dalam kesempatan malam ini. Dipersilakan teman-teman semuanya. Ya. Sambil dicicipi kopinya, silakan. Tambah gula. Iya, Ustaz. Jadi kopi itu ada filosofinya. Dakwah itu seperti kopi. Kadang rasanya pahit, tapi bisa membuka mata kita tentang kehidupan. Masyaallah. Ya. Bismillah. Baik, ada yang kita mau diskusikan? Iya, silakan Bapak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pak Adnan tadi mengatakan, saya ingin tahu kiat-kiat yang terakhir yang tadi mungkin lupa. Pak Adnan punya tanggungan sampai 8 miliar. Ya. Betul. Iya. Bagaimana kiat-kiat untuk menyelesaikan tanggungan 8 miliar itu, Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bismillah. Baik, jadi 8M, 8 ember. Ya, baik. Langsung saja Pak Nanas, silakan. Jadi alhamdulillah proyek dari pekerjaan perumahan yang saya bangun di asal mula itu akhirnya selesai tahun 2017
berapa ya, 2000, sekitar tahun 2016. Dan bisa membayar utang di bank sekitar 5,3 miliar, tapi keuntungan tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Padahal kan mungkin kalau orang-orang yang bergerak dengan bidang properti kan pasti tahu untungnya banyak banget. Karena tadi mungkin itu karena di atas kertas bagus, tapi di hadapan Allah tidak bagus. Jadi tidak berkah. Terus sisanya itu yang sekitar 2 sampai 3 miliar dari hasil yaitu jual harta peninggalan orang tua apa semua, termasuk juga mungkin tabungan yang saya pakai bayar, Pak, pakai bayar. Dan saya selalu ucapkan alhamdulillah, walaupun masih punya utang saya masih punya utang sampai sekarang, masih ada 1,8 miliar, tapi dari 8 sekarang tinggal 1,8. Ya, dan alhamdulillah, luar biasa. Dan jujur saya sudah tidak punya apa-apa lagi, maksudnya ya cuma kan saya selalu yakin ada Allah tuh, dan saya yakin untuk menyelesaikannya itu mungkin bukan pakai duit, karena kalau saya pikir pakai duit berarti kan tauhid saya goyang, Ustaz. Yang bisa menyelesaikan itu bukan uang, tapi Allah yang menyelesaikan, Ustaz. Dan saya satu-satunya jalan itu, Ustaz, yang ya takillah ya jangan marah aja, barang saya bertakbir sungguh-sungguh pasti akan selesaikan semua. Surat At-Talaq, Ustaz, kalau orang bilang apa tuh ayat apa namanya? Andalan. 1000 dinar apa? 1000 dinar. Jadi itu saja saya Ustaz. Dan banyak sekarang saya kerjakan apa-apa sesuatu, Ustaz. Contoh begini. Anak saya ini yang kedua, ya tidak apa cerita, Ustaz ya. Silakan. Saya punya anak yang pertama, saya punya anak kan 3, Ustaz. Yang pertama itu sempat kuliah di Jakarta di Tarumanegara. Cuma dipulangin, Ustaz. Karena biaya semesternya mahal sekali. Biaya semester tuh hampir 20 juta per semester. Saya pulangin sekarang, dia sekarang pindah ke Uni. Yang kedua baru tamat SMA, laki-laki. Dan saya kan mau kasih naik dia di kapal pesiar, Ustaz. Dan untuk kasih naiknya itu kan butuh hampir 20 juta pembayar, Ustaz. Sementara saya ini cuma karyawan, ya karena perumahan yang saya bangun itu kan sementara proses, Ustaz. Belum bisa dikatakan dapat margin karena baru memulai, Ustaz. Kita baru membuka proyek dan ada beberapa juga yang sementara dalam dalam perusahaan. Iya, enggak apa-apa. Jadi ketika saya mau menyekolahkan anak saya untuk ikut pendidikan yang naik di kapal pesiar itu kan butuh duit sekitar 19 juta. Saya tidak minta kemana-mana. Saya yang betul-betul minta ke Allah saja, Ustaz. Perbaiki saja. Saya tidak bermaksud mau wujud bilang mau doa tahajud perbaiki, tapi kerjakan saya amalan tadi itu. Dan tanpa saya sangka, saya ketemu sama teman, dia telepon saya, dia tanyakan bagaimana kabar anakmu. Saya bilang alhamdulillah. Terus dia mau aja anak saya yang pertama yang cewek tadi itu kerja di perusahaannya. Cuma saya bilang tidak bisa, Ustaz, karena anak saya kuliah. Terus yang kedua bagaimana? Saya bilang yang kedua baru tamat SMA, IHWA. Tapi saya mau kasih naik kapal pesiar. Terus dia bilang kenapa tidak dikasih naik kapal pesiar? Saya kan tidak perlu mengatakan kepada orang bahwa saya tidak punya uang. Kita harus pede kan, karena kalau kita juga ngomong kepada orang tidak punya duit, ya tentu kita juga di mata orang kan kita tidak ada apa-apa kan. Jadi tetap saya mengatakan bahwa insya Allah nanti saya mau kasih naik. Terus dia bilang begini, Ustaz, kasih naik saja, nanti saya biayai. Selesai, Allah selesaikan, Ustaz. Dan dia biayai anak saya. Jadi anak saya sekarang sudah pendidikan ini sudah sekitar 2 bulanan, Ustaz. 2 bulanan, nanti mungkin sisa 6 bulan, dan setelah itu dia ikut naik di kapal pesiar. Begitu, Ustaz. Jadi banyak hal-hal lain, Ustaz, yang tidak masuk akal, tapi bagi Allah selesai semua, Ustaz. Banyak sekali kalau saya cerita mungkin dalam kehidupan saya sekarang sudah tidak punya rumah, tapi sekarang saya tinggal di sebuah rumah yang bukan rumah saya sudah hampir 6 tahun dan saya tidak bayar apa-apa. Sementara rumah itu sebelum saya tinggali orang lain kontrak, kalau bukan 10 juta 20 juta setahun. Ketika saya tinggal sampai sekarang hampir 6 tahun gratis, Ustaz. Dan banyak sekali, Ustaz, saya mendapatkan hal-hal yang indah dari Allah. Yang bagi saya itu indah, mungkin bagi orang lain itu biasa tuh, tapi bagi saya indah banget, Ustaz. Memang Allah hebat, Allah memang hebat. Iya, itu saja, Ustaz. Iya, Masya Allah. Teman-teman semuanya,
memang penting untuk sering-sering kita menyerahkan segala urusan, atau bahkan setiap ada persoalan hidup, urusan-urusan apa saja, maka jangan pernah lupakan Allah. Sebrilian bagaimanapun ide kita dalam ingin menyelesaikan masalah-masalah, Pak, mau secanggih bagaimanapun kreativitas kita untuk menyusun satu konsep dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya yang maha menyukseskan, yang maha menggagalkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus kita pandai-pandai dekat sama Allah. Ya kayak ibaratnya seperti mahasiswa kalau pintar-pintar dekat sama dosennya, dikasih nilai-nilai cantik, ya. Apatah lagi juga yang menciptakan alam semesta ini, yang menentukan hidup dan matinya kita. Kalau kita pandai-pandai dekat sama Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Maka penting untuk sering-sering kita berkhalwat dengan Allah, Pak. Berduaan dengan Allah. Dan waktu yang paling terbaik untuk berduaan, berkhalwat dengan Allah itu adalah pada waktu tengah malam, ya, atau di sepertiga akhir malam. Kita bangun, memaksakan, memang awalnya berat itu, Pak, berat. Tapi kalau menjadi terbiasa itu sesuatu yang indah, ya. Dan saya sering mengatakan kepada teman-teman, kalau kita sudah final, kita sudah tamat dengan persoalan sholat lail, sholat tahajud, maka ibadah-ibadah lain enteng mudah kita kerjakan. Karena sesungguhnya ibadah yang termasuk terberat itu adalah bangun tengah malam, lagi ngantuk, penuh wajah dengan lalu kemudian kita memaksakan diri wudu, sholat, dan kita terbiasa pada akhirnya dengan itu. Insya Allah sekali lagi, hukum-hukum Allah yang lain itu enteng mudah untuk kemudian kita jalankan, ya. Jadi kita bangun tengah malam, kita serahkan berbagai urusan-urusan kita itu kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Ini namanya pandai-pandai dekat dengan Allah. Yang kedua, ada tadi juga yang disebutkan oleh beliau, bahwa dengan kita bergaul, dengan kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa membawa kita, menarik kita ke dalam kebenaran, ke dalam kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan solusi-solusi yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Ya. Misalnya dalam circle pengusaha-pengusaha yang hijrah, pengusaha-pengusaha muslim, yang dahulu mereka juga punya jeratan utang riba yang sampai bereman juga, kemudian mendapatkan hidayah, kemudian mendapatkan jalan-jalan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Nah, kalau kita kebetulan bertemu dengan mereka, itu kan seperti menemukan mutiara, ya. Maka penting untuk membangun circle-circle seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang diam-diam di belakang, wah saya punya utang juga ini sampai 10 M misalnya, wah saya mau bicara baik-baik sama Pak dan Asis, ya, ada utangnya 10 M. Baik. Nah, mungkin dari circle ini kita dapat teman baru lagi. Yang saya istilahkan selalu adalah sebagai teman surga. Ya, teman di mana kita nanti baku dorong-dorong masuk surga. Bukan sebaliknya, baku dorong-dorong masuk neraka. Nah, itu yang kedua. Ada juga yang ketiga. Ini banyak yang tidak sadar ini, teman-teman sekalian. Dalam Al-Quran disebutkan, intan surullah yang surkum wa yufaddik aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, sekali lagi, siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong orang tersebut. Saya ulang, teman-teman semuanya, kita yakin Al-Quran? Yakin. Kita percaya Al-Quran? Percaya. Ada keraguan sama Al-Quran? Tidak. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa siapa yang membela, siapa yang menjaga, ya, agama Allah, maka Allah pun akan menjaganya, membelanya, menolongnya. Nah,
Pertanyaannya, mari kita bercermin masing-masing, ya, termasuk saya pribadi, bercermin. Apakah saya sudah menjadi bagian dari penolong-penolong agama Allah? Apakah saya sudah menjadi bagian dari pembela ridhoi satu-satunya agama di muka bumi ini hanya Islam, ya? Tidak ada agama yang lain kemudian diridhoi kecuali Islam. Nah, banyak bentuk bagaimana kita bisa menolong agama Allah. Namun kemudian, mari teman-teman semuanya kembali mengingat sesuatu yang sangat penting yang terjadi di detik ini, yang tidak boleh sampai kita pernah melupakan persoalan ini. Apa itu, saudara-saudaraku? Saudara-saudara kita saat ini di Palestina tidak bisa tidur nyenyak. Saudara-saudara kita saat ini di Palestina dalam keadaan ketakutan, tidak bisa hidup tenang. Kalau misalnya ada masalah-masalah kita karena hutang yang eman misalnya, atau kemudian karena persoalan rumah tangga, atau karena persoalan apa lagi ya, persoalan rumitnya bisnis yang kita lagi jalani ini. Kira-kira mana yang lebih besar persoalannya saat ini dengan saudara-saudara kita di Palestina? Palestina. Yang dimana dijarah tanahnya, diruntuhkan rumah-rumah, anak-anak, perempuan-perempuan, orang-orang yang tidak berdosa di sana kemudian dibantai. Dan kalau kita tidak pikirkan itu teman-teman semuanya, jangan sampai kalau kita kemudian tidak mengingat atau hilang dalam pikiran kita tentang saudara-saudara kita di sana, jangan sampai kita dianggap bukan bagian dari umat Rasulullah, bukan bagian daripada umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man asbaha wa hammuhu dunya falaysa minallahi fi syai' wa man asbaha wala yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Jadi Rasulullah mengatakan, siapa yang dari sejak bangun tidurnya kemudian hanya mengurusi urusan dunia, tidak memikirkan urusan akhirat, atau tidak mengaitkan persoalan-persoalan dunianya dengan akhirat, maka persoalan dunianya itu sia-sia, tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak punya nilai. Dilanjutkan, waman asbaha wala yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang dari sejak paginya tadi, dari sejak bangun paginya tadi, ya, hanya memikirkan diri sendiri. Sekali lagi saya ulang. Ya, lewat. Ya. Waman asbaha wala yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang dari bangun paginya tadi hanya memikirkan urusan dirinya, hanya memikirkan persoalan hidupnya saja, tidak memikirkan urusan kaum muslimin yang lain, maka kata Rasulullah, bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari kaum muslimin. Sehingga ingin saya katakan teman-teman semuanya, apapun masalah ya, apapun persoalan peliknya kehidupan yang kita lalui saat ini, jangan lupakan saudara kita di Palestina, ya. Dan marilah berbuat apa saja yang bisa kita berikan yang terbaik di dalam hidup kita ini untuk saudara-saudara kita di Palestina di sana. Jadi teman-teman semuanya, misalnya mungkin di lain waktu kita akan bahas khusus tentang Palestina ini, ya. Kenapa sampai harus terjadi Palestina itu yang sangat menyayat hati? Ini juga ada hubungannya dengan tema kita hari ini, main api. Gara-gara umat Islam dahulu main api, akhirnya dia rasakan sekarang. Tapi ini insya Allah lah, nanti di lain waktu kita akan bahas ini. Tapi intinya dalam pembahasan kita malam hari ini adalah ada api yang jauh lebih dahsyat
yang jauh lebih ganas, yang lagi menanti-nanti manusia di akhirat, yang tidak ada apa-apanya api yang ada di dunia saat ini. Ya. Di dalam hadis dikatakan sebuah batu di dalam api neraka itu ketika kemudian kita injak, itu bisa melelehkan otak kita. Ini batu, bukan api neraka. Artinya batu sebuah benda yang kena apinya neraka, bukan api nerakanya, Pak, ya. Bukan api nerakanya, teman-teman semuanya, tapi sebuah benda, ya, atau butiran-butiran yang kemudian terkena api neraka atau di dalam suasana neraka jahanam. Lalu kemudian dalam hadis dikatakan itu kalau kita injak bukan apinya, ini sesuatu yang terkena oleh api neraka ataukah yang benda yang ada di dalam neraka, itu kita injak gratis sebelum Jumatan, silakan. Ya, jadi kita juga punya program yang namanya Otobar ngopi gratis, itu setiap sebelum Jumat. Ya, kita pindah-pindah tempat di dekat-dekat masjid untuk memberikan kopi spesial ala kafe yang gratis, ya, kepada para jamaah-jamaah masjid yang mendatangi rumah-rumah Allah untuk beribadah. Sekali lagi terima kasih, kita cukupkan forum kita ini dengan berharap keberkahan-keberkahan yang hadir di dalam acara ini yang juga bisa terbawa ke dalam rumah tangga kita, terbawa di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, ya. Dan pada akhirnya kita mohon ampun kepada Allah dengan segala kekhilafan kita, dan berharap apa saja kebaikan yang kita lakukan sebelumnya dan yang akan kita lakukan selanjutnya semuanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Baik. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang jawab suara-suara kendaraan. Baik, alhamdulillah. Di malam hari ini kita kembali ngumpul, alhamdulillah. Tentu ini adalah bagian-bagian dari kenikmatan dan luar biasanya Dato malam hari ini sampai kepada edisi yang kelima. Ya, Allahu Akbar. Ini tentu adalah satu pencapaian yang luar biasa dari teman-teman Kopi, komunitas pecinta Islam. Dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah dengan program-program yang ada. Dan insyaallah di malam hari ini acara Dato atau dakwah trotoar kembali kita akan meriahkan di trotoar Kota Makassar, ya. Dan kali ini kita akan bincang-bincang santai kembali. Kita ngopi-ngopi. Siap tim kopi? Alhamdulillah. Jangan sampai kehabisan biji kopi, ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol yang inspiratif. Mengingat di bulan yang lalu, alhamdulillah, kita juga mengadakan dato atau dakwah trotoar dengan mengundang tamu yang luar biasa yang memberikan banyak inspirasi kepada kita, Pak Haidir Ali. Masih ingat Pak Haidir Ali? Ya. Beliau adalah mantan preman begal yang akhirnya dalam perjalanan hidupnya mendapatkan
awalnya setitik cahaya, yang setitik cahaya ini tidak kemudian dia sia-siakan untuk digenggam, untuk diraih, dan pada akhirnya beliau saat ini menjadi sosok yang luar biasa, yang kita istilahkan di bulan lalu itu seperti layaknya kupu-kupu. Kalau sebelumnya ulat yang mungkin menjijikkan, orang-orang menghindari, takut untuk memegang, tapi kemudian pada akhirnya ulat ini berubah menjadi kepompong, dan akhirnya saat ini menjadi kupu-kupu yang sangat indah warnanya. Orang-orang kemudian mengejar kupu-kupu ini, dan insya Allah malam hari ini juga tidak kalah serunya untuk kita berbagi inspirasi, ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa. Langsung saja mungkin perkenalkan diri Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Adnan Aziz. Bapak Adnan Aziz. Bapak Adnan Aziz. Yang pertama kali terima kasih telah memenuhi undangan teman-teman kopi, komunitas pencinta Islam. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol santai saja sambil nunggu ngopinya. Ini kopinya belum ada. Ini, ya, nggak bisa bicara santai, ngobrol santai kalau tidak ada kopinya. Pak Adnan Aziz, pesannya kopi apa? Sukanya kopi apa biasanya? Kalau bisa kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Nah, kalau saya, salah teman-teman sudah tahu, ya. Iya. Baik. Maaf Pak Adnan Aziz, sebelumnya ini bincang-bincang awal kita pertama kali. Insyaallah di lain waktu kita akan sering-sering bertemu, bincang-bincang tentang hal-hal yang bermanfaat tentunya untuk bisa mengundang kebaikan-kebaikan juga. Pernah dengar Pak pepatah? Pasti pernah dengar ya. Basa-basi. Basa-basi. Ya. Jadi ada pepatah yang mengatakan apa namanya? Bila bermain api maka pasti terbakar. Sudah cocok itu gak? Salah kayaknya. Salah kayaknya pepatahnya deh. Bagaimana bunyi pepatahnya itu? Bagaimana bunyi pepatahnya itu? Bukan jangan bermain api, Pak. Oh, jangan terbakar. Iya, jangan bermain api nanti terbakar. Ya. Oh, itu judul besarnya di flyer kita sekarang di malam hari ini. Jangan main api. Ada lagunya nih kan? Ada lagunya? Ada ingat lagunya? Tidak ada kayaknya deh. Kalau Romai Rama ada lagunya nih, jangan main api. Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada. Kurang seru kalau tidak ada lagunya. Iya, tapi ada yang menarik memang soal bermain api. Pernah satu waktu saya ke Jawa, ya, lihat atraksi debus. Lihat atraksi debus. Pada saat itu saya berpikir, wah luar biasa ini orang. Apa yang dia pakai ini sampai tidak terbakar. Tapi kemudian saya coba cari-cari di YouTube, saya cari-cari coba di apa namanya medsos. Penasaran saja, saya buka bahkan di Google, adakah aksi debus yang dimana api berkobar-kobar, ya, api kemudian besar, ya, lalu kemudian satu tubuhnya masuk ke dalam, tidak terbakar. Saya cari-cari, tidak ada. Yang ada hanya sedikit-sedikit itu, yang ternyata pesulap merah sudah bongkar rahasianya, ya. Saya jadi penasaran, seandainya ada orang yang kreatif bikin debus yang api berkobar-kobar besar itu, ya, atau kebakaran misalnya rumah, lalu dia masuk, ya, kembali keluar tidak terbakar. Wah, keren itu. Kalau ada yang debus seperti itu, tapi kayaknya tidak ada, ya. Yang ada itu di film-film. Nah, kalaupun
ada yang aksi nekat membakar dirinya. Kalau kita lihat di apa namanya kejadian-kejadian atau di berita-berita beberapa tahun terakhir. Nah, ini memang adalah karena stres yang sangat tinggi yang terjadi pada seseorang untuk kemudian pada akhirnya membakar dirinya, tapi tidak debus, mati. Ya, banyak beberapa kejadian. Sehingga saya berpikir ternyata ada yang lebih pedih atau lebih sakit daripada terbakarnya badan, yaitu ketika hati itu terbakar, ketika jiwa terbakar. Kenapa jadi melankolis? Tapi bercerita tentang main api, mohon maaf Pak Adnan Aziz, kita mau cerita-cerita main api sebelumnya. Boleh. Tapi sebelumnya Pak Aziz, kita orang Makassar. Asli saya orang Mandar. Wah, asli Mandar, sekampung asal. Mandar Dio. Iya. Tapi saya tidak asli Mandar. Iya. Saya ada campuran Selaya. Iya. Ada campuran Bugis, campuran Perancis, campuran. Iya. Tapi lama tinggal di kota Makassar. Iya, alhamdulillah. Saya lahir dan besar di Makassar. Berarti sudah menjadi Tomangkasar. Tomangkasar. KTP Makassar. Iya, bukan Makassar. KTP Makassar, bukan Mandar. Jadi Mandar itu cuman pulang kampung saja, Pak. Pulang kampung. Sama. Itu pun tidak tiap tahun, sekali-sekali gitu. Iya. Artinya keluarga besar banyak di Mandar, banyak di Makassar. Betul. Iya, alhamdulillah. Ya, kurang lebih sama, Pak. Iya. Tapi bicara soal main api, saya dapat bisikan-bisikan dari teman-teman. Katanya pernah sebelumnya juga main api, Pak. Nah, ini mungkin dengan riba mungkin ya. Ya? Dengan riba mungkin, Pak ya. Baik, ini kisah inspiratif yang mungkin kita mau dengarkan dari beliau. Bagaimana ketika kita mau coba main-main api, lalu ternyata kita tidak siap untuk terbakar, dan apa dampaknya ketika kemudian main api. Nah, ini coba kita akan bincang-bincang sedikit tentang hal ini. Tapi sebelumnya lagi Pak Adnan atau Pak Aziz? Adnan. Pak Adnan. Iya. Aktivitas sekarang apa, Pak? Sekarang lagi ada rencana membangun perumahan. Perumahan? Iya. Masya Allah. Perumahan Islam, insya Allah. Pengusaha. Allah Akbar. Baik, alhamdulillah. Pengusaha beliau. Ya. Iya. Tapi kalau sebelumnya? Sebelumnya memang saya background dari developer, Pak. Wah, developer, pernah juga usaha makanan. Kalau mungkin pernah kita dengar kebab Turki. Kebab Turki saya yang pertama kali buat. Saya pertama kali beli franchise-nya tahun 2026, Pak. Di Makassar? Di Makassar, ya. Wah, Masya Allah. Iya. Luar biasa. Ya. Baik, mungkin saya langsung serahkan mic-nya dulu sepenuhnya kepada Pak Adnan Aziz untuk bercerita tentang hal-hal yang mungkin bisa memberikan kita suntikan-suntikan yang akan membuat kita berpikir panjang lebar ke masa depan nanti, insya Allah. Ini sebagai sebuah inspiratif bersama. Mungkin langsung Pak Adnan Aziz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, saya akan jelaskan dulu tentang saya perkenalkan dulu diri saya. Saya lahir 45 tahun yang lalu. Umur 45 berarti. Iya. Kelahiran saya itu 1 Januari, pas tahun baru 1979 di Makassar. Iya. Orang tua saya dari pihak bapak saya itu orang Mandar, tapi ada campuran dari Melayu dan ada Goanya juga. Kita punya turunan-turunan. Tapi kalau dari ibu saya, dia orang Sunda. Tapi mungkin banyak kira saya orang Arab. Mungkin sebenarnya bukan Arab, karena ibu saya itu ada Indo-Indonya, Pak. Iya. Ada Portugisnya, ada Portugis Cina, ada Chinese-nya juga. Iya. Jadi adik-adik saya yang perempuan itu mirip kayak Manado semua, kayak Cina. Saya yang kayak Arab-Arabnya. Mungkin dari pihak opa saya yang ada Indonya kan, dari Portugis. Mungkin
mungkin begitu saya. Baik. Saya lahir dan besar di Makassar, Pak. Alhamdulillah, masa lalu saya itu hidup dengan, ini saya cerita bukan bermaksud untuk ujub ya. Saya cuma cerita masa lalu saya lahir dalam keadaan yang penuh kesenangan karena saya lahir itu terlahir dari orang tua yang sementara menjadi pejabat, Pak, di kantor sebelah, Pak, kantor PU ini, mungkin Bapak tahu ya, sebelahnya. Jadi bapak saya dulu kepala PU Sulawesi Selatan, Pak. Jadi kami ini sangat berkecukupan, tapi tidak mewah juga hidupnya, Pak, tapi alhamdulillah berkecukupan, Pak. Iya, iya. Dan saya merasa waktu kecil itu saya tidak pernah susah, Pak. Senang sekali, Pak. Semua yang diminta, ya, semua yang saya inginkan, semua ada. Iya, ya. Masya Allah. Ya, sambung cerita, Pak. Ketika saya tamat dari SD saya di IKIP dulu, Pak. Mungkin Bapak tahu SD depan kampus UNEM, SD betul. Kompleks IKIP namanya. Iya, iya. Saya tamat dari situ, saya dimasukkan di pesantren. Disitulah awalnya saya merasa, waduh, biasa hidup enak, tiba-tiba masuk pesantren. Saya masuk di IMIM, mungkin Bapak tahu IMIM ya. Berarti pernah mencicipi pendidikan agama. Iya, dan alhamdulillah saya 6 tahun di pesantren, Pak. Allah, SMP SMA dari IMIM. Ketika tamat, namanya mungkin saya pesantren, tapi saya dulu punya band dulu. Rambut saya dulu gondrong, Pak. Masih belum gini, iya. Yang tidak sesuai dari kan memang itu pesantren ini kan, Pak, tidak terlalu, ya mungkin sekarang ini sudah bagus, Pak. Kalau zaman dulu kan masih agak sekuler, Pak. Ya itu yang sebut-sebut label nanti tolong di-cut ya, disensor ya. Tolong di-cut nanti. Ya. Baik. Saya mau cerita, ketika tamat saya masuk sekolah pariwisata yang di Cendrawasih, yang sekarang kampusnya itu ada di Tanjung Bunga, namanya Poltek Park. Dulu masih BPLP pariwisata. Terus sempat saya ikut pada masa peralihan dari BPLP pariwisata ke Akpar, Pak, Akademi Pariwisata. Dan setelah itu saya tamat, saya sempat kerja di hotel, cuman tidak lama saya saya sempat buat event organize, buat pameran. Zaman dulu kan masih ada pameran, Pak. Buat pameran, kemudian buat event organizer yang memanggil artis Gigi. Gigi, Pak, dulu ya. Gigi. Dan waktu itu tahun berapa ya, 2001 itu kami rugi, Pak, berapa puluh juta waktu itu, dan mungkin sekarang mungkin ada ratusan juta, Pak. Sambung cerita, setelah selesai buat event organize, saya sempat kerja di perusahaan broadcast. Saya jadi penyiar di Radio Venus dan Radio Telstar. Banyak sekali pengalaman. Iya. Loncat-loncat, Pak. Iya. Jadi saya belum menemukan apa ini saya punya passion, tapi kalau bisa ditanyakan apa passion saya sangat suka sama desain interior, Pak. Karena mungkin waktu kecil, mungkin karena orang tua saya itu arsitek. Saya masih ingat waktu tahun-tahun 80-an, 90-an, mungkin banyak yang belum lahir waktu itu ya di sini. Saya masih SD, orang tua saya kan sering langganan majalah Asri dengan majalah Laras, mungkin Bapak tahu dari arsitek kan. Jadi dia habis baca, saya mungkin saya ambil majalah itu, terus saya kumpulin karena saya suka yang sama desain. Jadi saya simpanlah buku desain itu. Dan saya bercita-cita nanti ketika saya nanti tamat SMA, tamat dari pesantren, saya mau kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia, ambil desain interior yang di Jogja, Pak. Tapi ternyata orang tua melarang saya untuk meninggalkan dia karena jujur saya sebetulnya saudara saya cuma sendiri dari pihak bapak, karena bapak ibu dan bapak saya kan cerai waktu saya masih balita. Jadi yang saya sebutkan tadi, beberapa perempuan adik saya itu dari bapak yang lain, maksudnya ibu cerai menikah jadi punya adik lagi. Tapi kalau dari bapak sendiri saya cuma satu anaknya, jadi mungkin dia sangat menjaga, sangat menyayangi, sehingga dia tidak mau saya mungkin pergi jauh dari dia. Sambung cerita, Pak. Kira-kira tahun 2000 berapa ya, 2006 saya buat usaha, Pak. Awalnya ini saya punya usaha sendiri, itulah kebab Turki, Pak. Saya beli franchise kebab Turki, waktu itu per outlet. Tahun berapa itu? Tahun 2006. 2006. Per outlet itu saya masih ingat yang tipe gerobak itu sudah 45 juta, Pak. Yang tipe gerobak. Kalau yang tipe boot itu sekitar 60 juta.
Dan saya pertama punya 3 outlet, akhirnya bertambah menjadi 6 outlet. Setelah itu saya punya brand juga, brand bakso namanya Bazoka, karena saya dulu tinggal di Jalan Kakak Tua, namanya bakso Kakak Tua, tapi saya kasih nama itu bakso Kakak Tua jadi Bazoka, Pak. Cuma tidak bertahan lama. Apa tadi kebanyakan? Bazoka. Bakso Kakak Tua, karena saya tinggal di Jalan Kakak Tua. Saya mau cerita, Pak. Kira-kira tahun 2028 saya mulai masuk dan bergaul di lingkungan organisasi HIPMI, Pak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di sana saya mulai berkenalan sama teman-teman yang banyak latar belakang pengusaha. Akhirnya apa lagi namanya? Kemudian itu apa namanya? Keinginan saya, cita-cita saya yang berhubungan sama dunia arsitek ataupun desain interior itu terwujudkan, Pak. Saya punya dana itu hari, saya buatlah beberapa rumah yang kalau istilahnya sekarang free from, Pak. Beberapa unit dulu, ada beberapa lokasi sih, Pak. Ada di Jalan Nikel, itu saya kerjasama dengan teman saya di Nikel sini, Pak. Terus di rumah orang tua saya yang di Jalan Kakak Tua. Terus terakhir itu saya sudah mulai bangun yang skala lumayan gede juga, sudah 1 hektar, Pak. Tepatnya di BTN Asal Mula. Nama perumahannya itu perumahan Green Hasanuddin Residen. Kalau mungkin ada tinggal di sekitar Hamsi ataupun mungkin Asal Mula ataupun mungkin dekat-dekat situ ada 3 antara. Kalau ada perumahan di belakang saya lah yang developernya sekitar tahun 2010. Di situ awalnya, Pak, saya meminjam uang, Pak, ke bank. Saya minjam uang tuh hari sekitar 5,3 miliar tahun 2010 mungkin. 5,6 M. 5,3 M, iya. Sambung cerita, saya mulai pinjam uang dan Afwan, jangan disebutkan tadi organisasi yang saya ikuti tadi. Iya. Karena kan organisasi tersebut kan nanti dikat ya, dikat. sangat terkenal kan dengan kehidupan glamornya, Pak. Sangat ya. Jadi jujur sangat glamor, padahal saya ini background dari pesantren, tapi masya Allah glamor sekali hidup, Pak, gaya hidup. Mana lagi saya dengan istri saya yang saya bisa katakan istri saya itu tidak bukan ahwat, dia perempuan biasa yang saya bukan tidak menyuruhnya berjilbab, Pak. Saya bukan tidak menyuruhnya, tapi kadang saya suruh, dia tidak mau. Saya pun juga waktu itu mungkin karena masih lemah keimanan saya, walaupun dari pesantren, saya pun tidak memaksanya, Pak. Dan dia pun bergaul dengan istri-istri sosialita, Pak, dengan wanita-wanita pengusaha kan. Iya. Gaya hidup. Jadi jujur, kalau penggunaan kartu kredit itu biasa banget bagi saya. Mungkin orang biasa pakai kartu kredit biasa. Waktu itu ya 2010 saya sudah punya cicilan sudah 500-an juta, Pak, dari kartu kredit saja, masya Allah. Sebetulnya bukan hal yang harus dibanggakan ini, karena ini sebetulnya aib bagi saya, memalukan, Pak, karena kita bicara keburukan. Sambung cerita, saya di dunia konstruksi itu sampai 2014, Pak, saya mulai goyah di situ, Pak. Mungkin karena Allah sudah mulai menghukum saya, sudah mulai goyah 2014, dan saya sempat itu hari saya punya utang, Pak, sampai 8 miliar, Pak. 8 miliar, dan saya jujur sangat stres sekali. Saya bingung juga bagaimana untuk lunasinya. Tapi gaya hidup tetap terus berjalan, Pak. Tetap bergaya apa sih namanya? Yang kalau orang Makassar bilang tatalekang, Pak. Tetap kemana-mana pakai supir, pakai macam-macam, masih keluar negeri, masih kemana, masih bangga, Pak. Masih bangga sekali dengan kehidupan itu, masih berharap pujian dari orang lain, bangga sekali. Masih umur 28 tahun, 30 tahun sudah kemana-mana pakai supir, dan butuh validasi dari orang kalau istilah orang Ciara. Sambung cerita, 2014 Allah membangkrutkan saya, rumah saya habis, kendaraan habis, dan sempat tinggal di rumah orang yang sangat baik sama saya. Saya tinggal di rumahnya. Kemudian tahun 2016
saya secara tidak sengaja ketemu dengan sama orang yang pernah orang tua saya pelihara. Dia ketemu dengan saya, kebetulan dia sekarang jadi pejabat di pusat di PLN pusat. Karena dia di bawah saya mungkin setahun 2 tahun, dia ketemu dengan saya, dia bilang begini, Daeng, kalau kita kan orang Bugis Makassar, Mandar kan kalau panggil kakak Daeng ya. Dan Daeng, apa dikerja sekarang? Saya bilang, saya sekarang sudah bangkrut. Dia bilang, apa kegiatan tak? Saya bilang, saya ikut di perusahaan kontraktor. Terus dia bilang, Daeng, ini ada uang sekitar 100 juta buat bagi usaha Daeng. Jadi saya dengan uang 100 juta itu, saya buat usaha warkop lagi. Saya mau nyewa tempat di Antang, di lokasi tanah kosong milik Prof. Saleh Palu, mungkin antum kenal Ustaz. Dia mantan dekan Fakultas Teknik Unas, Prof. Saleh Palu. Saya sewa lahannya, saya buka kafe, warkop itu hari dengan usaha ayam bakar, tapi bertahannya sampai 2 tahun. Terus tetap sih kita masih menggunakan uang uang perbankan ya. Ini saya bilang efek dari bank 2018. Alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah, istri saya tinggalkan saya. Dia tinggalkan saya dalam keadaan saya punya utang banyak, sudah apa lagi namanya, sudah habis-habisan, dia tinggalkan saya. Nah, tapi sebelum dilanjut, ada yang unik tadi, kata alhamdulillah istri meninggalkan saya. Tapi itu nanti kita bahas. Kita selesaikan dulu ceritanya. Oke. Jadi 2018 dia tinggalkan saya posisi keadaan kafe itu hari juga memang sudah payah. Saya bilang payah karena ada bisnis kafenya juga. Iya, dari modal yang tadi saya cerita itu yang dibeli sama adik sepupu. Saya buka kafe, warkop dengan kafe dengan usaha ayam bakar. Karena mungkin manajemennya kurang begitu bagus, tapi nggak bisa sih sebetulnya bilang manajemen juga, karena banyak juga orang yang manajemennya juga tidak begitu bagus, tapi karena Allah berkahi mungkin tetap ini juga jalan, Ustaz ya. Tetap juga saya masih pakai uang bank waktu itu, Ustaz. Kadang kita pakai uang apa sih nama itu, Ustaz, yang dari Beri Kur ya? Kur ya. Yang biasa kita ambil uang 20 juta, uang ini gitu kan. Sambung cerita. 2018 dia tinggalkan saya, Ustaz, dan saya pun kafe saya tutup. Saya kembali kerja ke perusahaan teman saya yang salah satu developer besar di Makassar. Saya tidak usah sebut nama mungkin ya. Punya perumahan, kalau di Antang dia punya perumahan namanya Beverly Hills, atau di Hertasning dia punya perumahan namanya Makassar Townhouse ya, yang depan rumah sakit Gestelina. Dan ada beberapa perumahan lain. Jadi saya kerja sama dia, saya ikut sama dia sampai hingga saat ini, Ustaz. Masih sama-sama sih, walaupun saya sekarang ada usaha, tetap saya masih sama-sama dengan dia. Terus ada yang saya lupa, 2018 sebelum saya cerai itu, waktu sementara awal kisru itu, saya hijrah, saya ikut kajian-kajiannya Wahdah di saya ikut tarbiyah di Wahdah. Kebetulan Ustadz saya itu salah satu senior di Wahdah, namanya Ustadz Herman Hasim. Dia banyak sekali menasihati saya, dan itulah yang membuka cakrawala berpikir saya, sehingga saya bilang ini saatnya saya harus taubatan untuk saya tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Sambung cerita, Ustaz, saya ikut kajiannya sampai kapan ya? Sampai tahun 2021 mungkin, Ustaz. 2021, Ustaz. 2021. Terus saya sempat beberapa bulan, hampir setahun saya tinggal ke Kendari karena ada proyek di sana. Saya bangun rumahnya bupatinya Konawe, Ustaz, di Citrain Kendari. Saya ada 11 bulan di sana. Jadi dan di Kendari itu pun saya berkenalan sama Ustadz Ilham Akbar. Waktu itu saya tapi tidak pernah berjumpa, cuma by phone saja. Oh iya. Jadi waktu itu saya lihat di mana itu, saya lupa, di bisnis. Ya, di Instagram tentang apa sih namanya? Tentang properti syariah. Nggak apa-apa saya cerita ya tentang komunitas itu ya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Ada properti syariah. Silakan.
Karena saya kan saya bilang ada passion di properti, walaupun saya dari jurusan pariwisata dan dari pesantren, tapi passion saya suka sama dunia konstruksi dan yang berhubungan sama desain interior. Saya mau cerita, saya kenal sama beliau, akhirnya waktu saya pulang ke Makassar tahun 2022, saya janjian, saya ketemu dengan beliau, kemudian saya dipanggil lagi ikut di beberapa komunitas-komunitasnya, dan hingga sekarang alhamdulillah saya tetap akrab dengan dia dan satu komunitas dengan beliau, Ustaz. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur. Ada mungkin mau ditanyakan? Sebenarnya banyak, cuman saya tidak tahu mau cerita. Mungkin saking banyaknya sampai saya tidak ingat. Iya. Ustaz. Iya, luar biasa, sangat menarik. Perjalanan hidup yang panjang bisa disimpulkan dalam beberapa menit, tapi sangat menginspirasi. Mungkin begini Pak Anas, dari kisah yang luar biasa tadi, apa yang menjadi poin-poin penting yang kita temukan dalam perjalanan itu sebagai sesuatu penyesalan ya pada saat itu, ya. Mungkin poin-poin yang pada akhirnya menjadi titik balik, ya, bahwa harusnya ya tidak seperti ini. Apa kesalahan-kesalahan terbesar itu yang kita Iya. Yang pertama itu saya bisa katakan tadi kan Ustaz tadi tanya kan tentang penyesalan ya. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang saya sesali, tapi saya syukuri juga, Ustaz. Iya, betul. Iya. Pertama mungkin saya cerita tadi background saya ini anak satu-satu yang lahir dari orang yang berkemampuan, tidak pernah rasakan miskin. Yeah. Tidak pernah susah. Sekarang saya cuma naik motor yang putih sana. Dulu saya dari kecil hidupnya enak sekali. Lahir dengan keluarga yang berkecukupan, mobil ada beberapa. Jadi saya lahir itu supir orang tua saya ada beberapa, Ustaz. Yeah. Saya lahir dalam keadaan enak. Yeah. Dan ketika saya 2014 dijatuhkan, saya menjadi orang biasa yang kemana-mana cuma naik motor. Saya rasa nih, oh ternyata inilah kehidupan yang sebenarnya, Ustaz. Dan banyak hal yang saya petik, Ustaz. Dulu mungkin saya itu orang yang suka menggapain orang, Ustaz. Padahal contoh begini, Ustaz, saya kalau ketemu sama ada orang yang lebih umur 40 tahun terus dia tidak jadi apa-apa, saya bilang begini, ini mungkin orangnya mungkin malas, padahal itu kan masalah rezeki kan Allah yang kasih, saking sombong sekali saya, Ustaz. Baru saya juga dulu, Ustaz, apa ya namanya, mungkin saya milih circle dulu, Ustaz. Milih circle, saya suka main sama pengusaha-pengusaha. Sekarang juga tetap di mungkin Ustaz, cuman kan tetap kita sekarang lebih berwarna, kita punya teman, Ustaz. Iya. Terus contohnya lagi begini, Ustaz. Dulu kan saya ini orangnya tidak mandiri, Ustaz. Kemana-mana pakai pembantu, kemana-mana semua dikerjain sama orang, Ustaz. Dulu kiri kanan sampai tinggal nunjuk-nunjuk. Iya, tunjuk. Begitupun juga di depan istri. Saya bukan laki-laki yang koap, kita mungkin tahu maknanya koap, Ustaz. Saya laki-laki yang loyo. Contohnya begini. Saya ditagih saja sama debt collector. Saya bukan takut, cuma saya kan orangnya mungkin karena anak satu-satu, saya orang egois, Ustaz. Cepat emosi, jadi biasa ada debt collector, istri saya kasih maju. Orang kan mesti saya laki-laki, karena saya bukan laki-laki yang koam, tapi sekarang ini dengan begini, Ustaz, saya lakukan segala sesuatu sendiri, Ustaz. Saya kayak, oh ternyata balik begini. Contoh mengerjakan sesuatu sendiri. Kalau kemarin kan tinggal nunjuk saja ini. Memang anak yang manja banget, Ustaz. Yang itu saya syukuri. Terus juga apa ini namanya, yang tentang penyesalan berpisah sama istri, sudah pasti ada penyesalan, Ustaz. Cuma kan selalu saya berpikir bahwa segala ketetapan Allah itu pasti baik, Ustaz. Dan saya selalu ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, Ustaz. Segala sesuatu pasti yang baik. Karena ketika saya flashback juga banyak, saya tidak mengatakan diri saya sempurna, cuma kan ternyata setelah saya sekarang mengingat masa lalu saya bersama istri dan saya membandingkan sama perempuan Afwan ini yang banyak ikut kajian-kajian, sangat jauh berbeda dengan istri saya. Jadi mungkin dengan begini mungkin Allah mungkin mempertemukan saya lagi dengan perempuan yang apa namanya, amat ya, mungkin bagus dalam hal agama, Ustaz. Baik, kita doakan nanti. Karena sampai sekarang ini perpisahan saya ini kan istri tidak jauh beda umur dengan saya, malah dia lebih tua daripada saya setahun. Iya.
saya ketemu sama dia. Bapak setahun, istri Iya. saya Iya. 4 tahun lebih tua. Masya Allah. Maksudnya begini Ustaz. Di umur 40, saya kan 45, dia pun 46 tahun. Mestinya kan banyak perubahan-perubahan yang dia lakukan setelah bercerai. Ternyata kan enggak. Ya memang sini sudah menikah lagi sama orang yang saya curigai dulu. Terus apa namanya Ustaz? Tapi maksudnya begini, saya ketemu dengan dia tidak ada perubahan Ustaz. Sementara kan kita ini makin tua kan mesti makin berubah. Jadi saya bersyukurnya di situ Ustaz. Karena mungkin saya sama dia terlalu banyak dosa saya harus tanggung nanti Ustaz. Mungkin itu yang saya ucapkan pada alhamdulillah Ustaz. Ya, syukran. Ya, baik. Nah, sekarang tadi disebutkan alhamdulillah Bapak pernah mengecap beberapa tahun pendidikan agama. Iya Ustaz. Tapi kenapa kemudian berani-berani main api dengan mengambil riba, padahal ini sesuatu yang sudah sangat jelas dalam agama kita? Kenapa sampai harus mengambil sikap memilih untuk mengambil uang riba? Nah, itu mungkin bisa menjadi satu inspirasi supaya kita tidak gampang juga terjebak, ya, tidak gampang kemudian bermain api. Ya, silakan. Jadi di pesantren kami yang dulu itu sebetulnya kajian-kajian tidak namanya di pesantren Ustaz. Bukan dia pesantren modern. Dan jujur sekarang banyak apa namanya beda keadaan sekarang dengan keadaan dulu Ustaz. Sekarang banyak mungkin orang yang tidak pesantren karena online apa namanya informasi di YouTube di mana ceramah-ceramah, jadi banyak pengetahuan. Kalau dulu kan tidak ada seperti itu Ustaz. Jadi saya biasa berpikir kita aja pesantren ini, pesantren aja begitu, bagaimana yang bukan dari pesantren, kecuali betul-betul Allah mungkin kasih dia petunjuk ya. Jadi saya cerita begini, kebetulan ibu tiri saya juga itu Ustaz dulu dosen IAIN Jogja, tapi dia memang tidak nyicil-nyicil. Saya pun juga tidak. Nanti setelah saya menikah sama istri saya, kebiasaan di keluarga mungkin biasa nyicil-nyicil, ambil di bank, saya pun ikut-ikutan juga Ustaz. Iya, begitu Ustaz. Jadi mungkin tahu bahwa kalau ambil uang di bank itu riba. Cuma kan biasa kan ada perdebatan juga bahwa kalau syariah itu katanya tidak ada masalah.